sorry pas dicek tadi ternyata ini salah guys, ini jadi 100.000. Kita ulang lagi. Di sini 10.000, 20.000. Udah kita modify. Nah, ini yang benar. Tadi kelebihan nolnya. Kalau udah view-nya kayak gini, lanjut ke next step. Kita klik kubusnya, habis itu pickwork the entire model. Nah, ini kita udah jadi grid-nya. Bisa dicek. Modelnya kayak gini. Ya, oke, selanjutnya kita bakal ke grid. Kita bikin view-nya dulu buat bikin POV, soalnya kalau misalnya nanti kita nggak pakai grid, buat bikin fondasinya tuh agak susah ya. Nah, buat cara bikin view-nya tuh pertama kita klik new view. Kalau habis itu kita klik yang ini along grid lines. Kalau udah kita create aja. Nah, di sini kan ada banyak pilihan grid. Kalian pakai yang grid 1. Nah, grid 1 kan nih. Nah, grid 1 kan tuh di POV atas ya. Sama grid A. Nah, grid A kita geser. Nah, ini kita grid A. Kalau udah kita oke. Kita oke juga. Nah, kalau grid A ini buat elevasinya. Kalau grid 1 ini buat elevasinya juga. Oke, kalau udah POV-nya dari atas, sekarang kita baru masuk ke pembuatan fondasi. Buat pembuatan fondasi itu pertama kita klik footing. Nah, yang ini ya, kita fondasi tuh toolsnya pakai ini. Kita klik 2 kali. Kalau udah footingnya kita buat namanya kita namain jadi apa ya, fondasi. Nah, buat dimensi ukuran itu 1200 kali 1200. Nah, buat materialnya kita pakai C40. Nah, ini juga alasan kenapa kita tadi environment-nya pakai South Asia. Kalau misalnya environment-nya bukan South Asia, nanti dia materialnya undefined atau nggak ketemu. Makanya kita sebelum punya Tekla harus download environment buat Asia atau nggak South Asia. Lanjut, kalau udah bottomnya ini minus 750. Buat tipenya ini kita cor di tempat atau cast in place. Ya, kalau udah kita tinggal klik aja kayak gini. Pastiin di point intersection ya. Nah, kalau udah point intersection, kalau udah kita klik semuanya. Habis itu kita copy spesial aja linear. Kita copy 10.000. Copy, habis itu ukurannya 20.000. Kita copy juga. Maaf. Bukan 20.000 tapi diulang ya. Kita klik footingnya semuanya. Kalau udah kita copy spesial linear. Tadi bukan 10.000 tapi 30.000. Kalau udah kita copy. Otomatis bakal sama sesuai point interceptionnya. Kalau udah kita klik oke aja.
Next, selanjutnya kita bakal bikin slope. Nah, buat slope-nya tuh kita bakal pakai beam yang concrete beam. Pertama kita klik 2 kali concrete beam-nya. Nah, di sini kita ganti namanya jadi slope. Kalau udah, mobilnya kita ganti ke 400 kali 400. Nah, buat materialnya kita pakai beton C40. Nah, ini buat warnanya saya bakal pakai warna ini. Untuk caranya kita bakal cast in place atau cor di tempat. Kalau udah diubah semuanya, kita langsung aja kita klik dari sini sampai di sini, terus lanjut ke sini, lalu ke sini. Setelah itu klik sini. Kalau udah kita copy semuanya. Kita copy spesial linear. Buat X nya pertama 10.000, copy aja. Habis 10.000 kita 30.000. Copy. Udah. Udah kita klik OK, kita lanjut copy linear yang di sebelah sini. Copy sosial linear buat jarak Y-nya itu 10.000. Copy. Oh sorry, buat jaraknya ternyata minus karena mundur. Ya kalau udah kita bakal nge-copy itunya guys. Caranya ini kita klik. Kalau udah copy spesial yang ke linear. Nah buat DY nya 10.000. Nah, 10.000 nih. Kita copy. Kalau udah tambah lagi jadi 20.000. Kita copy. Dan yang terakhir 30.000 kita copy. Dan nanti tampilannya bakal seperti ini. Ini udah pas ya. Oke, jadi kalau udah kita bakal bikin kolom atau ya ini tulisnya kolom. Buat yang kolom ini kita bakal klik di sini. Nah, buat namanya itu kita namain kolom. Kita bakal namain kolom buat ukurannya 400 kali 400. Materialnya kita sama C40. Buat warnanya kita ganti lah ya. Kita pakai warna hijau. Nah, kalau udah, nah ini tuh top itu kita buat atur ketinggian kolomnya. Kita mau tingginya berapa. Buat modul yang dipakai kita tingginya itu 8100. Nah kalau udah ke case unit kita itu cor di tempat. Udah, kalau udah cor di tempat semuanya udah, kita lanjut ke sini point itu seterusnya. Nah lanjut
sini, 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 lanjut lagi sini, lalu sini. Dan jika dirasa udah, selanjutnya kita tinggal copy biar memudahkan ya guys ya. Kita copy, kita klik kanan, copy spesial linear, ini kita ubah jadi 0. Nah buat dx nya kita ubah pertama jadi 10.000, kita copy, kalau ada 10.000 kita lanjut yang 30.000. Ternyata ada yang kelebihan guys tadi. Suaranya kayaknya kopiannya kelebihan ya. Kalau udah nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah ini tuh tampilan buat kolom. Ini buat kolomnya. Ini buat balok atau slow. Nah ini kolomnya guys. Ini voting. Oke, kalau udah kita next stepnya kita bakal bikin panel guys atau tembok. Nah buat bikin panel tuh caranya kita ke sini, kita klik 2. Nah ini bisa bebas mau kalian nambahin panel atau kalian namain tembok, itu kan terserah kalian. Buat ukurannya itu 3250 x 200, materialnya sama beton C40. Nah buat ininya kita cast in place atau cor tempat. Kalau dirasa udah, kita pakai plan 0. Kalau udah kita pakai plan 0, kita pakai yang ini endpoint. Kita klik di sana sama pakai di sini endpoint juga. Nah, nanti kita klik enter, nah, otomatis dia udah bikin gitu. Nanti hasilnya kayak gini. Kalau udah kita copy. Kalau udah kita copy dia ke arah copy spesial ke arah Y 10.000 sama 20.000. Nah ini udah. Sama kita juga bikin buat yang di sebelah sini. Kemudian kita panel. Nah kita zoom dulu di endpoint, terus kita arahin juga tembok sebelah endpoint yang di sini. Kalau udah kita klik enter, dia otomatis kayak gini. Sama di sebelahnya juga. 8053 is ready. 016 is ready. 017 is ready. 8056 is ready. Terus endpoint center. Nah, ini udah ya ganti slabnya. Nanti slabnya ditambahin lagi buat yang di sini sama sini. Kita fokus ke bikin balok anak dulu, balok utama dulu buat yang di lantai atasnya. Nah buat caranya itu kita ke plan 4000 dulu. Di plan 4000 tuh kan kelihatan balok mana aja yang bakal kita jadiin. Pertama stepnya tuh kita klik beam dulu guys. Kita klik beam, klik 2 kali. Nah di sini beamnya kita namain balok induk. Balok induk. Nah buat profilnya itu kita pakai balok induk tuh pakai WWF 350 kali 155 WWF 350 WWF 350.
kita pakai yang ini. Nah, buat materialnya sama 275. Sisanya udah semuanya. Kalau udah, kita klik dari sini, dari endpoint sini sampai ke bawah endpoint juga. Kita cari endpointnya. Udah. Nah, lanjut di sini endpoint juga. Oke, kita kasih endpoint juga. Next dari next dari endpoint lagi. Habis itu langsung ke endpoint. Nanti tampilannya kayak gini. Ini tampilan balok induknya. Kita lanjut lagi. Kalau udah kita escape, terus kita ke 3D view. Nah, ini bentuk balok induknya udah jadi. Selanjutnya kita bikin balok anak. Oke guys, ternyata kita buat balok induknya itu ada tambahan. Balok induknya tuh kita ada tambahan. Sebentar, kita klik window, habis itu ke plan 4000. Nah, kita tuh ada tambahan buat balok yang di sini sama yang di tengah sini. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita copy aja. Kita copy aja, copy spesial linear. Ini copy 4800 sama 10.000. Sorry, salah. Ribu guys, terus itu bukan 1000. Nah, udah. Kalau udah di sini kita copy juga, copy spesial 1800. Oh, kebanyakan. Ini sama 10.000. Kalau udah, kita balik lagi ke sini, kita copy spesial lagi, bikin 4800 sama bikin 10.000. Oh, nggak perlu guys, karena 10.000-nya udah ada. Double ya. Dah. Nah, kalau udah, ini buat baloknya.
3D view dulu buat ngeliat. Nah, bisa dilihat ini buat balok ini. Buat kita setelah itu lanjut bikin yang balok anak. Balok anak sama kita pakai beam juga. Kita pakai steel dulu, jangan pakai yang konkret. Kita namain lagi balok anak. Nah, buat material balok anak itu kita pakai besi 200 kali 15. Kita cari di sini kue 200 kali 15. Kue 200 kali 15 kita klik 2 kali. Oke, buat warnanya kita warna beda. Sudah, kalau udah kita ke plan 4000. Grade 4000, kalau udah kita klik. Oke, next kita bakal buat balok anak ya. Buat balok anaknya itu pertama kita ke sini, kita klik, kita ke steel, lalu ke beam. Nah, beamnya kita klik 2 kali. Kita namain di sini balok anak dengan profilnya itu W200 kali 15. Dia ada di sini. Kalau udah kita oke aja. Lalu lanjut. Kalau udah kita cari midpoint. Ini pastiin midpointnya yang atas ya guys. Nah, lanjut. Poinnya midpoint juga. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita escape, lalu kita copy spesial. Kalau udah kita klik kanan, copy spesial, linear. Nah, buat jarak DX-nya itu 2500, kita copy. Nah, sama minus 2500. Nanti kita copy juga. Kalau udah oke. Nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih hasilnya nanti bakal kayak gini. Next, pas jadi kan tadi balok induk sama balok anaknya udah jadi nih. Kalau udah kita bikin dinding menerusnya. Salah tadi ketinggalan. Kita bikin dinding menerusnya. Klik panel, atau bisa juga nanti dinamain dinding menerus boleh. Dinding menerus. Nah, buat profilnya itu ukurannya dia 7250 dikali 200. Buat materialnya C40 sama ini casing flash atau cor di tempat. Oke. Kalau udah kita tinggal kita pakai view panel. Kita ke endpoint ini, kita geser ke sini, endpoint sini juga. Kalau udah kita klik enter. Nanti jadinya bakal kayak gini.
Kalau udah kita bikin lagi di sini poin, bisa juga poin. Kalau udah kita klik enter. Nah, kalau udah nih kita tinggal copy spesial aja. Copy spesial ini ya, jarak ke di situ 20.000. Kalau udah kita copy spesial yang ini juga, copy linear, jaraknya itu 20.000. Nah, oke, nanti tampilannya bakal kurang lebih kayak gini. Nah, selanjutnya next stepnya nanti kita bikin atap. Oke, next kalau udah kita bikin dinding atas. Buat dinding atas tuh dia ukurannya 3200 dikali 200. Caranya kita klik panel ini. Kita klik 2 kali. Nah, kita namain jadi dinding atas. Warnanya kita ganti lah ya, bosan. Dinding atas nanti ukurannya itu 3200 dikali sama 200. Ini dalam satuan mili. Oke, kalau udah kalian enak ke view paradigma. Kalau udah kalian klik di sini. Nah, sini. Ini kalian klik enter. Nah, coba kalian cek dulu hasilnya. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Kalau udah kalian buat lagi panelnya di sini. Oke, kalau udah klik enter, lanjut. Klik lagi. Ntar kalau udah add point lagi, lalu kalian klik di add point. Nanti kalau udah di enter, lanjut ke sampingnya, diklik add point lagi. Nanti kurang lebih jadinya bakal kayak gini. Ini kan masih view berapa ribu, kita ubah ke 3D biar tahu hasilnya kayak gimana. Nah, kurang lebih nanti hasilnya kayak gini. Nah, kalau udah kita ke slab, kita klik yang ini nih, kan concrete, lalu slabnya kita klik 2 kali. Nah, thickness itu ketebalan, kita tebalannya 150 aja. Nah, buat materialnya C40, nanti warnanya bisa bebas ya, kalian mau warna apa terserah. Saya mau ini aja, kayak keren. Nah, lanjut. Kalau udah semua, lanjut kalian klik dari gridnya kalian buat dulu 4000 biar nggak kalian buat dari endpoint. Nah, udah kalian
expand aja. Kurang lebih bakal kayak gini. Oke, next step selanjutnya kita bakal bikin rangka kuda-kuda. Nah, buat rangka kuda-kuda ini, pertama kita ke style, lalu ke beam. Kita klik 2 kali beamnya, habis itu kita namain dia rangka kuda-kuda. Rangka kuda-kuda. Habis itu profilnya tuh kita pakai WWF 350 kali 155. Kalau udah kita klik OK. Ini untuk pewarnaannya. Kalau udah kita zoom dulu, kita pastiin dia ada di midpoint. Kalau udah dia ada di midpoint, kalian bikin lagi di sini. Nah, pastiin midpoint juga biar pas. Kalau udah, kalian bikin juga di sebelah sini. Pastiin midpoint ya. Kalau udah, nanti kita klik lagi midpoint. Kalau udah selesai midpoint, lalu kita escape, kita klik, lalu kita copy linear, copy spesial, lalu linear. Kalau udah, kita main y-nya coba ke 10.000, kita copy, ternyata minus 10.000. Nah, kita bikinnya di bawah, kita copy minus 10.000, lalu minus 20.000, kita copy. Oke, kalau udah kita klik OK, kita escape, lalu yang ini dihapus. Nah, nanti previewnya bakal kayak gini. Nah, kita lanjut bikin baloknya buat yang di sebelahnya juga. Kita copy. Kita klik kanan, copy spesial, linear. Buat X-nya kita bikin 20.000, sorry. Nah, otomatis copy. Kalau udah kita oke. Kita lanjut pakai view grid 1. Nah, buat grid 1 kita bakal bikin atapnya. Kita klik lagi pakai steel. Pakai steel ya. Kita pakai steel, lalu klik beam. Rangkanya masih sama. Kalau udah, kita buat di point intersection. Kalau udah, kita buat di point intersection. Habis itu kita ke midpoint. Nah, kita lanjut juga dari point intersection, lalu kita ke endpoint. Nah, kalau dia kayak gini, lalu kita mulai trim. Caranya gimana? Pertama kita ke edit dulu, lalu ke line cut. Nah, kalau ada line cut, pertama kita pilih objek yang mau di cut. Kalau saya pakai di sini. Kalau udah, kita ambil garis ke bawah buat tahu mana yang bakal di-cut. Nah, kalau udah kita tarik garis ke bawah, lalu kita klik di sini. Nah, nanti dia otomatis nge-cut. Nah, lanjut yang kedua, caranya sama seperti tadi. Kita ke end-cut, lalu ke bawah. Kalau udah, kita klik. Nah, nanti dia otomatis bakal seperti ini. Nah, kalau udah, next kita copy. Kita copy spesial. Kita ke print aja. Kita copy spesial, linear. Karena dia ke belakang, kita bakal ubah y-nya. Y-nya itu
copy, copy, lanjut 20.000, copy lagi, 30.000. Oke, kalau udah nanti hasilnya akan seperti ini. Lanjut kita bikin yang di sebelah kanan ya. Buat sebelah kanan kurang lebih sama. Pertama kita ke style lagi, kita ke beam, kalau udah kita pakai point intersection lagi, kita cari midpointnya di mana. Nah, sini point intersection, kita ke midpointnya juga. Kalau udah kita ke line cut, kita ambil ke bawah, kita trim, lanjut kita tarik ke bawah, lalu kita trim juga. Nah, hasilnya kurang lebih bakal kayak gini. Selanjutnya kalian escape, lalu kalian copy aja, copy spesial. Nah, 10.000. Kita lihat dulu view-nya. 10.000, lanjut 20.000. Lalu kalau udah kalian klik OK. Nah, ini contoh rangkanya yang udah jadi, bisa dilihat. Nah, Oke guys, kali ini kita bakal bikin macam-macam sambungan pembesian dan lain sebagainya. Buat stepnya tuh, pertama saya saranin kalian di 3D boleh, atau enggak di plan 0 juga nggak apa-apa, grid 1 juga nggak apa-apa. Nah, pertama kita ke 3D aja. Nah, cara pertama kita bakal bikin pad footing atau pembesian untuk pondasinya. Buat caranya gimana? Caranya itu kita klik ke sini. Nah, application and component. Kalau udah, kita cari buat pad footing. Nah, dengan nomor 77. Ini kita klik pad footingnya. Kalau udah, kita tambahin ke sini. Kita tambahin ke sini. Nah, buat ukurannya ini bisa kita klik 2 kali. Nah, ini tuh settingan buat ukuran barnya atau pembesiannya. Nah, ini kalian bisa custom sesuai modul yang ada. Kalau udah kalian apply terus oke. Nah, nanti mereka tambah. Kita klik lagi di sini. Sini, kita klik ke semua pad footingnya. Dan kalau dirasa udah, lanjut kita bakal bikin, kita escape dulu. Selanjutnya kita bakal bikin pembesian buat slope. Kita klik slope. Kalau nggak ada kita pakai rebar tools 63. Nah, beam reinforcement. Nah, ini untuk pembesian slope-nya. Caranya gimana? Kalian pertama klik 2 kali dulu. Kalian custom ukurannya mau berapa. Ini di sini ada ketentuannya. Nanti buat angka-angkanya kalian ikutin modul aja, di modul udah di-share angka-angkanya. Nah, ini buat zona 1, 2, sama 3. Zona 1-nya misal kalian mau turunin, itu bisa di sini. Kalau udah kalian modify terus oke. Kalau udah kalian tinggal bahanin aja sini.
klik ke semua slope yang ada. Nah, sorry, salah. Nah, ini untuk pembersihan pada slope-nya. Next, kalau udah pembersihan slope-nya, kita mulai pembersihan di kolom. Buat pembersihan kolom, kita pilih kolom. Oh, nggak ada ya? Kita langsung ke cari angkanya, dia di 83. Nah, ini rectangular column reinforcement. Kita try dulu di mana, di sini deh. Kita klik ini sekali, di sini dia otomatis. Sorry. Kalau udah, klik 2 kali. Untuk kalian ubah bagian bar M-nya. Buat bar M-nya, kalian coba di sini. Sorry. Karena ini atasnya masih ada ya guys ya, jadi kita bikin bar atasnya itu ini kita ubah ke sini. Lewat aja, kita tambah sekarang kita apply ke semua kolom yang ada. Semua kolom, sorry, typo. Jika dirasa kolomnya sudah, next kita bikin slab-nya atau sambungan buat slab. Nah, buat sambungan buat slab-nya itu kita ke plan 4000. Nah, buat plan 4000-nya tuh kita
kita ke application, lalu kita cari slab bar dan slab bar, sorry. Kalau udah slab bar, kita apply ke slab. Slab barnya, kalau mau di custom ukurannya sesuai modul, nanti ada, kita klik 2 kali, nanti kita custom. Buat tembarnya, buat ukurannya. Jika sudah, kita escape. Lalu kita ke grid 1. Nah, grid 1 ini nanti kita bakal bikin buat panel atapnya atau sambungan yang di sini. Nah, itu caranya kita application. Ntar kita pilih nomor 8 ya. Kita cari. Sorry, nggak ada. Oke, salah ternyata kita bikin sambungannya itu 108 guys. 108 106 ya. Nah, Apex Sounds ya. Kalau udah Apex Sounds, caranya kita klik model satunya, nanti kita klik nah, nanti otomatis kayak gini. Nah, diusahain itu buat hounds-nya itu dia ada tanda hijau kayak gini. Kalau ada tanda hijau kayak gini artinya safe atau aman. Jadi sambungannya itu istilahnya nyangkut lah atau nyatu. Nah, kalau udah kita apply lagi ke tempat-tempat yang lain. Caranya klik yang kiri, lalu klik sambungan kanan, lanjut yang sini juga, lalu yang sini juga. Loop yang sebelahnya. Oke, sudah pembersihannya. Nanti viewnya pas di 3D view bakal kayak gini. Mohon maaf, saya belum nambahin buat slabnya yang ada di levelnya. Oke, kita bakal nambahin dulu slab yang ada di bawahnya. Buat ketebalannya tuh dia 150. Nah, kita ke point intersection. Lanjut ke intersection lagi. Expand aja. Kalau udah nanti bakal jadi kayak gini. Lalu kita tambahin slab bar. Kita klik aja view pas birunya. Oke,
Nah, nanti kurang lebih jadinya bakal kayak gini. Kita close. Selanjutnya nanti view-nya bakal kurang lebih bakal kayak gini nanti. Oke guys, kali ini kita bakal bikin sambungan buat balok antara sambungan dari kolom ke balok ini, balok bajanya. Nah, buat caranya tuh kita ke ini application and component. Kalau udah kita cari buat balok induknya, buat sambungannya itu 29. Nah, kita pakai yang ini. Buat caranya kita klik kolomnya ini satu, lalu kita klik bajanya. Nah, jadi otomatis bakal apply guys. Sama ini juga caranya kurang lebih sama. Terus kita bikin lagi di sini. Juga ya, kita bikin. Oke, lanjut. Sorry, sini. Kita bikin ini sama sini. Oke, kalau udah kita buat sambungan yang sampingnya juga dari sini ke sini. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Hasilnya kurang lebih bakal jadi kayak gini. Setelah itu kita bakal buat rangka atapnya. Kita ke environment, kita ke 50. Nah, caranya itu pertama kita pastiin ada di midpoint yang di sini. Oke, kalau udah kita blok yang di sini. Blok yang di sini. Kita blok yang sini. Nanti kalau udah kita pencet enter, nanti kurang lebih hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, ini kita pastiin ada di atas ya. Nah, kalau udah lakuin cara yang sama buat sebelahnya juga. Caranya kita klik ini, kita pastiin dia ada di midpoint guys. Kita zoom aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah di midpoint, next kita klik.
tinggal klik enter. Cek. Oh, karena ini di belakang, berarti kita harus buat dari belakang ke depan. Lanjut buat yang di sebelah sini. Sebelah sini sama ya, pertama klik generation for links atau environment nomor 50, application nomor 50. Sorry. Kita cari midpointnya. Kalau udah kita blok baloknya masing-masing. Kalau kita enter aja. Lalu sama buat yang sebelahnya. Kita cari midpointnya. Kita blok bajunya. Nah, kalau udah kita klik enter. Oke, kita lanjut ke mungkin ke panel atapnya ya. Panel atapnya itu kita pakai tulisan 8. Panelin database. Nah, buat masang itu kurang lebih pertama dari sini. Sorry guys, ada kesalahan. Oke, kali ini kita bakal bikin ini ya. Kita bakal bikin atap. Nah, caranya sama kayak tadi, pakai application nanti ke 8. Kalau udah ke 8 nanti nih panelin database. Nah, ini kita setting ukurannya. Habis itu kita ke grid 1. Nah, buat caranya kita ke grid 1 nih. Kita taruh dia ada di ujung sini. Kita klik. Kalau udah kita taruh di atas ini. Nah, cuma ini kan dia masih di dalam kan. Nah, kalau masih di dalam ini kita move dulu. Kita move dulu. Jadi yang ini kita pindah ke sini. Kita move nih dari sini. Nah, kita pasin ke sana. Kalau udah lanjut, ini kita copy. Kita copy dari sini. Nah, kalau udah kita copy, nanti ini mungkin bakal kita panjangin lagi. Caranya sama kayak tadi, kita ambil ujungnya yang ini. Kita ambil yang di sini deh. Kita copy, kita ambil di sini.
di sebelah kirinya. Yang di sebelah kiri caranya kurang lebih sama. Pertama kita taruh dulu di sini. Next kita taruh di sini. Kalau udah kita escape, kita move. Oke, kalau udah tinggal kita copy di sini. Copy, kita paste. Kita copy lagi di sini. Kita copy lagi di sini. Selesai pas ya. Kalau udah kita lanjut buat yang di sebelah sini, buat yang di sebelah kanan ya. Stepnya kurang lebih sama. Ya, kayak gini. 2, 3. Udah di guys, tinggal kita copy aja. Kayak gini. Oke, kalau udah yang sebelah kanan, apa ya? Dari titik paling ujung. Lebih sini. Di sepedanya. Kalau udah kita copy dari titik sini. Oke, sorry, ternyata belum di atasnya, jadi kita mau nggak mau harus move lagi ke atas ini. Udah, baru kita copy dari ini. Usahain sama ya guys, tempatnya harus sama. Oke, ini udah. Jauh satu lagi di sebelah sini. Nah, udah escape, kita recheck lagi. Biar benar-benar pas.
pilih sini. Nah, kalau udah kita lanjut, kita trim dulu. Nah, cara trimnya itu kita edit, nanti line cut. Pertama kita klik dulu sini, kita fokusin ke tengah, kalau tengah kita naikin ke atas, kita trimnya sebelah kanan. Nah, lanjut line cut lagi, kali ini kita sebelah kiri. Sekian poin. Oke, kalau udah kita lanjut, kita terima di sini. Caranya line cut lagi sama kayak tadi. Kita pilih line yang bakal kita cut. Di sini kita taruh ke bawah. Oke, sebelah kanan kita cut. Sama buat yang ini, line cut lagi. Kita klik ke sini. Kita ke sini, turun lagi sebelah kiri kita. Terakhir kita bakal line cut titik yang di sini. Kita blok aja langsung. Intersection point, tulisan sebelah kanan. Point. Oke, nanti hasilnya kurang lebih bakal kayak gini. Selanjutnya sorry, ada kesalahan yang di sini kurang pas, guys. Ini kita bakal build ulang di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita bakal build ulang yang sebelah kiri. Caranya sama kayak tadi. Tadi panel database kita buat lagi sini. Kita move dari nearest. Kalau bisa kita dapetin, nah ini. Oke. Kita move lagi di sini. Di situ kita copy. Ini kita kalau ada kita line cut di sini. Oke, kalau udah
Kalau udah tim view-nya bakal kayak gini, 3D view-nya. Setelah udah jadi nih, kita tinggal copy aja semuanya. Buat nge-copy-nya, kita copy spesial. Kita copy spesial, lalu buat ukurannya itu kita DY-nya kita mainin ke 536,10. Nah, buat number copy-nya itu sekitar 39. Udah kita copy. Nah, dia bakal copy semua. Kalau udah, lalu kita klik OK, kita lanjut ke atap yang selanjutnya yang di sini. Nah, karena yang atap sebelah sini sebelah kirinya kosong, jadi kita blok dulu semuanya. Kalau udah, kita copy spesial, kita linear. Pertama kita minus 536,10 dulu. Nah, number of copies-nya kita bikin 1. Kalau udah, kita copy. Gak apa-apa, di expand aja. Kalau udah, kita langsung 836 dengan ukuran size-nya 38. Tapi nanti hasilnya bakal kayak gini. Untuk atapnya ini sudah jadi. Jadi lanjut next step selanjutnya. Oke guys, tadi kan kita udah selesai ini buat rangka atapnya. Udah rapi. Next kita bikin jendela. Atau enggak jendela dulu deh, jangan pintu. Jendelanya itu pertama kita kayak apps ini biasa. Kita pakai ini application and component. Habis itu kita search 40, kita cari opening in wall. Opening in wall. Kalau udah, kita drag ke sini, ke jendela ke tembok yang bakal kita pakai. Udah, klik 2 kali. Nah, kalau udah diklik 2 kali, ini kita opening in wall. Nah, pertama itu kita type-nya kita ubah dulu, type-nya ke opening no wrap. Nah, horizontal position-nya tadi karena sesuai gambar kita di tengah, berarti kita middle panel opening-nya dari sebelah kiri. Kemudian vertical offset-nya, karena vertical offset-nya di jendelanya nanti kita ada di atas ini, vertical offset-nya kita pakai top panel. Nah, lanjut kita modify dulu. Kalau udah, horizontal offset-nya kita ubah dulu ke minus 1000. Nah, next buat vertical offset-nya sama minus 1000 juga. Nah, vertical offset sama horizontal offset itu buat ukurannya. Kalau udah, kita modify terus kita oke. Kita klik lagi di sini. Nah, dia otomatis bakal di situ guys. Nah, kita ulang lagi. Aduh, mana ini ya? Nah, otomatis dia bakal di situ. Kalau udah, kita lanjut ke yang keduanya juga. Ini jendela keduanya. Lanjut ke jendela ketiganya. Kalau buat itu nanti bisa di custom aja buat ukuran sama tingginya. Lanjut. Oke, balik lagi. Jadi kita mau bikin pintu ya guys. Dan untuk pintu kita kayak jendela, kita pakai opening wall dulu. Kita bisa sini horizontal offset kita setting 0, vertical offset kita setting 0, terus di tinggi pintunya gitu kita pasang 3500 atau tinggi setengah, dan untuk panjang pintunya kita setting ke 8000.
sudah modify, oke. Lalu kita klik aja ke tembok yang pengen kita kasih pintu. Untuk pintunya, dan ini udah sekian hasil dari desain untuk kami. Seperti ini ya tampaknya.